Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Lapak Horor X Mbah Warmo. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga baik-baik, sehat selalu. Dan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan tentu saja seperti cerita-cerita sebelumnya, nanti yang akan membawakan cerita itu adalah Mbah Warmo. Jadi langsung aja, monggo untuk beliau ini waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo Mbah Warmo silahkan bercerita. Waktu itu, awal-awal gua di Bali, di sana gue secara nggak sengaja itu kenal sama seseorang ya, namanya Mas Agus. Kebetulan dia itu lagi ada proyek, dia itu seorang kontraktor gitu ya. Dan dia ada kerjaan di Bali, dia itu aslinya orang Jawa Timur. Nah, intinya secara nggak sengaja, jadi kenal dari orang ke orang gitu ya. Akhirnya sampai di minggu-minggu pertama gue di Bali itu dikenalin lah gitu. Gue dengan Mas Agus itu. Jadi gue diajak main akhirnya gitu ya ke kosan Mas Agus itu. Dan di sana gue juga kenal sama teman-teman yang lain yang kebanyakan mereka emang orang Jawa Timur gitu. Nah di sana tuh kita cerita-cerita gitu ya, sampai akhirnya Mas Agus itu cerita tentang salah satu pengalamannya itu waktu mengerjakan sebuah proyek iridasi gitu ya, kayak pengairan kayak gitu. Itu di sebuah daerah di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Itu di sebuah dusun kayak gitu ya, pokoknya desa gitu ya, itu yang letaknya masih di tengah hutan. Dan secara geografis memang konturnya itu naik turun kayak gitu. Jadi air tuh memang susah didapat di sana. Nah Mas Agus itu dapat project dari kakaknya sebenarnya. Kakaknya tuh namanya Mas Yoga. Nah Mas Agus ditawarin itu. Jadi pada suatu hari ya, kejadiannya tuh sekitar waktu itu berarti gue di Bali itu sekitar tahun 2010-2011. Nah kejadiannya katanya waktu itu sekitar 3 tahun yang lalu, kurang lebih sekitar tahun 2007-an lah. Nah hari itu Mas Agus tuh dikontak sama Mas Yoga gitu ya. Katanya, Gus mau nggak ini ada proyek bikin intinya kayak jalan air gitu, jalur air gitu, dari atas ke bawah gitu. Jaraknya lumayan panjang. Ya, boleh dibilang proyeknya lumayan lah katanya. Nah, ya Mas Agus waktu itu masih pemula ya gitu ya. Wah, dikasih proyek kayak gitu, wah bolehlah Mas gitu. Aku ambil katanya. Udah diambillah sama Mas Agus gitu kan. Terus akhirnya diantarlah gitu ya si Mas Agus itu sama Mas Yoga ke lokasi tersebut. Lokasinya itu tadi di perbatasan antara di sebuah kota, di sebuah desa, di sebuah kota, perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, mereka jalan ke sana. Mereka waktu itu naik kendaraan umum. Nah, sampai di terminal kayak gitulah. Mereka tuh lanjut pakai ojek gitu, karena akses dari terminal sampai ke depan lokasi situ ya, itu tuh nggak bisa diakses sama kendaraan umum gitu ya. Jadi mereka mau nggak mau ya mereka harus pakai ojek. Dan waktu itu ongkosnya tuh sekitar satu orangnya tuh sekitar 50.000. Jadi jaraknya memang lumayan jauh. Mereka harus ngelewatin hutan kayak gitu. Udah setelah sekian menit gitu ya, mereka naik ojek, akhirnya sampailah di sebuah kayak jalan masuk desa gitu ya. Jalannya tuh nggak terlalu kelihatan. Itu di tengah hutan lokasinya. Jadi ada jalan raya kayak gitu, dan di pojokan gitu itu ada jalan masuk kecil ya yang
boleh dibilang masih belum diaspal gitu ya. Masih kalaupun aspal ya aspal udah hancur kayak gitulah. Nah itu tuh jalan itu nggak terlalu lebar ya, mungkin sekitar 3 meter doang. Jadi cuman cukup buat satu mobil kalau misal ada yang lewat situ tuh cuman mobil doang gitu. Kalau papasan ya mungkin agak susah. Nah mereka turun di situ. Mereka nggak turun di situ. Mereka tuh dari situ itu langsung dibawa naik sama tukang ojeknya ke atas yang jaraknya lumayan jauh juga dari jalan itu, kurang lebih sekitar 200 meteran mungkin ya. Dan sampailah mereka di sebuah dusun kecil yang ya terdiri dari beberapa rumah aja gitu ya, sekitar 20 atau 30 rumah di sana. Dan rata-rata rumahnya itu tuh masih rumah tradisional gitu. Udah mereka turun di situ, dikenalinlah sama perangkat desa di situ ya. Ya entah lurah, entah kepala desa, gue nggak tahu, pokoknya perangkat desa lah. Di situ mereka nanti yang akan menunjukkan gitu ya, proyeknya itu dari mana sampai mana gitu. Nah udah akhirnya Mas Yoga sama Mas Agus itu turun di situ. Mas Agus ya berkenalan dengan warga sekitar juga gitu kan. Sampai akhirnya mereka pun dikasih brief gitu ya. Kalau lokasinya tuh intinya di sebelah sana. Jadi nanti proyek yang akan digarap itu memang agak ke atas ya. Jadi di atas itu tuh ada semacam mata air kayak gitu. Dan sebelumnya itu sebenarnya udah pernah disalurin ya dari atas ke bawah itu pakai paralon. Cuman kalau menurut warga sekitar itu tuh pasokannya kurang karena ya paralon kan ukurannya kecil gitu ya. Jadi itu cukup terbatas. Makanya itu tadi sama warga situ gitu itu pengen dibikin ada satu jalur khusus ya, jalur khusus air gitu yang boleh dibilang permanen gitu, dan itu bisa masuk air lebih banyak untuk warga. Nah udah akhirnya kayak gitu udah dikasih tahu kalau lokasinya di sini. Nah hari itu juga Mas Yoga itu langsung pulang karena proyek itu udah diserahin sama Mas Agus gitu kan. Udah di situ full Mas Agus yang nge-handle proyek itu. Malam itu Mas Agus nginep di situ rencananya. Oh ya, waktu itu mereka sampai di situ tuh sudah sekitar sore, sekitar jam 3 sore. Jadi nggak mungkin lah kalau misal langsung dilanjut untuk survei lokasi segala macam, itu nggak mungkin. Jadi akhirnya Mas Agus menginap di situ, baru rencananya keesokan harinya itu akan dilakukan survei ke lokasi yang bersangkutan. Udah Mas juga pulang kan. Terus Mas Agus nginep di situ. Nginepnya di mana gue kurang tahu ya. Intinya nginep di situ, bisa jadi mungkin di rumah lurahnya atau ya salah satu warga di situ lah. Nah malamnya itu ya belum terjadi apa-apa, semuanya baik-baik aja, semuanya normal, lancar. Dan keesokan harinya Mas Agus pun ini mulai melakukan survei dan ditunjuklah salah satu orang gitu ya buat nemenin Mas Agus survei ke tempat itu ya. Itu namanya Pandu. Dia warga situ. Kayaknya masih kerabat sama ini deh, sama Pak Lurah situ ya. Atau Pak Kepala Desa di situ lah. Pagi sekitar jam 9 mereka tuh jalan. Berdua ya Mas Agus sama Pandu itu. Tapi sebelum jalan itu mereka itu diberi pesan gitu ya. Kalau yang jelas yang pertama itu tadi lokasinya itu di sana, Pandu tahu ya karena Pandu orang situ, lokasinya di sana. Dan ada pesan khusus ke Mas Agus. Nanti di depan akan ketemu sebuah pertigaan bentuk Y kayak gini. Nah Mas Agus itu harus ambil kiri, jangan ambil yang kanan gitu. Dan Pandu pun udah tahu gitu. Jangan ambil kanan. Karena di kanan itu ada satu kampung. Itu namanya Kampung Lintung. Nanti gue jelasin di belakang ya. Lintung itu apa gitu. Nah oke, Mas Agus ngerti gitu kan. Ya dengan segala hormat, respect gitu ya.
terhadap tempat yang baru dikunjungi, terhadap budaya dan kepercayaan sekitar. Mas Agus pun ya intinya sangat menghormati itu ya. Jadi dia memang benar-benar cuman ya akan melakukan survei itu doang gitu. Akhirnya pagi itu mereka berangkat itu kan survei ke lokasi. Jadi lokasinya itu di bawah itu tuh dusun itu ya. Sorry gue nggak bisa nyebutin nama dusunnya apa karena itu tadi privasi ya. Di dusun itu, nah mereka tuh harus lewat ke sebuah kayak ya hutan di belakang kampung gitu ya. Kampungnya karena memang benar-benar berada di tengah hutan gitu kan. Mereka harus masuk ke dalam dulu sekitar nggak terlalu jauh ya, mungkin sekitar 50 meter. Nah setelah 50 meter mereka itu akan ketemu satu bukit ya, bukit lah boleh dibilang itu, ada tanjakan kayak gitu. Kurang lebih tingginya itu sekitar 30 meteran, 30 atau 40 meter, lumayan tinggi juga. Dan ya akhirnya mereka naik gitu kan. Mereka naik ke atas, nah posisi mata airnya itu ada di atas bukit itu. Dan setelah bukit itu sebenarnya masih ada bukit lagi. Di sana udah hutan semuanya gitu. Nah mereka naik gitu kan. Sampailah mereka di itu tadi bukit yang atas itu. Tapi belum sampai di mata air. Nah habis itu mereka itu baru ketemu yang namanya pertigaan itu. Pertigaan. Ke kiri itu adalah ke mata air, kalau ke kanan itu adalah ke suatu tempat yang dilarang sama Pak Lurah, namanya Lintung ya, Desa Lintung gitu. Pak Lurah pesan pokoknya jangan pernah ambil kanan, jangan pernah memasuki area Lintung katanya. Sampai di pertigaan, Mas Agus sama Pandu itu ambil kiri. Dan di sana ketemulah sebuah mata air gitu ya, mata air dengan di situ kayak ada genangan kayak gitu, kayak danau tapi kecil gitu, bukan danau sih, lebih tepatnya kayak kolam kayak gitu. Nah itu tuh ada beberapa air yang mancur ya dari sumbernya gitu, dari dalam tanah situ. Nah itulah rencananya yang akan disalurin ke bawah gitu, tapi dengan jumlah porsi yang cukup besar gitu. Ya setelah melakukan survei itu, Mas Agus ya, mereka sempat ngobrol-ngobrol gitu ya sama Pandu gitu. Mas Agus juga sebenarnya penasaran gitu ya, Lintung itu apa sih gitu. Dia nanya-nanya gitu kan, kenapa Pak Lurah tuh nggak boleh gitu ya, kenapa kita dilarang ke desa Lintung gitu. Nah Pandu ditanya kayak gitu tuh, Pandu, wah mas, saya sebenarnya tahu sih, cuman memang ya saya nggak boleh cerita-ceritain yang kayak gitu. Itu karena udah masa lalu lah katanya, itu ada sesuatu yang nggak baik gitu ya pernah terjadi di Lintung situ gitu. Wah begitu ngedenger kayak gitu, Mas Agus itu makin penasaran gitu kan. Akhirnya udah mereka jadi lanjut ngobrol di situ. Kebetulan si Pandu pun bawa kopi, mereka bawa rokok kayak gitu kan. Akhirnya mereka pun ngobrol di sana gitu. Ngobrol lebih lama, kurang lebih sekitar 1 jam lebih lah mereka cuma ngobrol gitu ya. Setelah survei itu udah kelar semua, intinya udah tahu gitu ya. Oh tempatnya dari sini akan dialirkan ke sini gitu. Dan sisanya itu mereka cuma buat ngobrolin hal-hal yang lain. Dan itu tadi sih sebenarnya lebih ke Lintung itu tadi, tempat yang dilarang sama Pak Lurah, dan yang dari tadi itu nggak mau diceritain sama Pandu. Akhirnya dengan sebentar gue ngopi dulu. Akhirnya dengan ya kecerdikan Mas Agus gitu ya, Pandu pun akhirnya lupa gitu kan, dan ya dia sempat kayak keceplosan kayak gitu, bahwa Lintung itu adalah desanya orang mati katanya. Wah Mas Agus ngedenger desa orang mati itu maksudnya gimana gitu. Makin penasaran gitu kan. Udahlah ceritain aja kata Mas Agus. Gue udah kadung tahu gitu kan.
Sayanya udah terlanjur tahu gitu kan desanya orang mati. Nah ini gimana ceritanya kayak gitu. Ya, waktu itu Pandu masih kekeh gitu ya. Dia nggak mau ceritain gitu ya, karena dia udah nyadar, dia udah keceplosan tentang lintung itu gitu. Mas Agus pun penasaran gitu ya. Dia ngerasa pasti apa ya? Ya namanya udah ya. Mas Agus mikirnya gini, itu mungkin memang dianggap angker sama orang itu gitu kan, tapi Mas Agus tuh cuman pengen ngeliat doang gitu. Lokasinya tuh di mana, bentuknya itu seperti apa kayak gitu. Sampai akhirnya, jadi sebenarnya di jarak antara mata air dan lintung itu tuh nggak terlalu jauh gitu. Jaraknya tuh cuman berapa meter gitu ya, mungkin sekitar cuman 50 meter, nggak terlalu jauh lah. Itu jaraknya cepet banget gitu. Nah, Mas Agus pun pas itu sempat jalan-jalan ngajakin si Pandu yang ngeliat sekitar gitu. Mas Agus tuh sempat ngedenger ya suara-suara burung gitu kan. Kebetulan dia juga suka burung. Akhirnya dia tuh pengen lihat-lihat. Ayo Mas, ngajakin si Pandu itu ya. Ayo Mas, jalan-jalan sebentar gitu, muter gitu kan. Nah, Mas Agus itu jalan-jalannya itu ngajakinnya tuh ke arah di mana lokasi desa Lintung itu berada gitu. Dia memang sengaja ngarahin Pandu itu ke situ. Dan akhirnya sampai di satu titik gitu ya, Pandu tuh bilang, Mas, kayaknya kita berhenti di sini deh gitu. Soalnya di depan itu udah masuk ke wilayah Lintung gitu kan. Akhirnya, oh ya, Mas Agus, dia ngerti lah, dia ngerasa wah ini Pandu nyadar juga gitu. Dia lagi diajakin ke arah desa Lintung itu gitu. Ya udah, akhirnya mereka pun berhenti. Mereka sempat ngerokok dulu sambil ngobrol dulu di situ kan. Sampai akhirnya sekitar udah agak siang gitu, sekitar jam 12-an tengah hari gitu kan. Itu Mas Agus bilang ke si Pandu, Mas tunggu sebentar ya, saya mau kencing dulu gitu. Oh iya Mas, silakan Mas, tapi hati-hati katanya. Ya udah, sempat diperingatin sama Pandu gitu ya. Mas, itu di sana itu batasnya desa Lintung gitu. Kalau bisa kita jangan sampai ke sana gitu. Oke, Mas Agus bilang kayak gitu. Penasarannya makin tinggi gitu. Udah Mas Agus jalan, sebenarnya Mas Agus itu nggak pengen kencing. Dia tuh cuma pengen ngelihat doang gitu ya. Dia nggak ada niat yang buruk mau gimana juga nggak ada. Dia tuh cuma pengen ngelihat yang disebut Lintung atau besanya orang mati itu tuh seperti apa sih wujudnya gitu. Udah akhirnya Mas Agus pun ke sana, jaraknya nggak terlalu jauh, cuman memang agak ketutup semak-semak kayak gitu ya. Jadi Pandu pun nggak bisa melihat lokasi Mas Agus itu di mana gitu. Dia muterin kayak gitu, kayak ada semak, ada pohon bambu gitu. Nah Mas Agus muterin, nah si Pandu tuh kehalang sama pohon bambu dan semak-semak kayak gitu. Udah Mas Agus ke sana jalan terus, dia penasaran gitu kan. Di sana tuh nggak ada batas apa-apa ya. Jadi di depan yang Mas Agus masuk itu tuh cuma kayak pelatahan gitu ya. Jadi kayak ya kanan kirinya tuh semuanya pohon bambu kayak gitu. Dan di tengah-tengahnya itu tuh ada area yang cukup luas gitu, dan itu areanya tuh datar, bersih, boleh dibilang rumput itu cuma sedikit gitu ya, karena ya di atasnya itu rapet sama pohon bambu kayak gitu, dan memang agak gelap di sana. Cuma di ujung sana itu kebuka, jadi masih ada cahaya matahari masuk lah. Nah dari situ Mas Agus tuh cuma ngelihat apa ya, kayak dataran luas kayak gitu, dan ada di beberapa titik gitu ya, itu kayak masih ada sisa-sisa kayak apa ya, kayak perabot gitu ya, kayak perkakas zaman dulu kayak gitu, kayak ada kuali, dandang kayak gitu tuh masih ada di sana, tapi nggak ada satupun bangunan yang masih berdiri. Jadi udah nggak ada rumah satupun, cuman di beberapa titik tuh masih ada kayak gitu perkakas lama ya, orang-orang zaman dulu kayak gitulah. Nah Mas Agus pun akhirnya lebih penasaran lagi,
dia pun melangkahkan kakinya maju terus gitu ya. Dan dia sebenarnya juga waktu itu udah agak lupa ya. Karena itu tadi rasa penasaran gitu ya. Rasa penasaran itu bikin dia lupa gitu masalah batas yang dilarang sama Pandu sama Pak Lurah. Dia sama warga situ. Mas Agus terus maju ngedeket ke itu. Dan dia itu sempat muter-muter gitu ya. Ngeliatin si itu ya. Benda-benda itu di situ. Dia sempat muter-muter dan akhirnya udah dia merasa puas, oh ternyata cuman gini doang gitu. Nah, dari situ udah Mas Agus pulang lagi, dia jalan balik ke tempat semula. Sayangnya, Mas Agus itu nggak nemuin jalan pulang tadi gitu. Jalan di mana dia masuk, itu tuh nggak ada, hilang gitu. Dia tuh benar-benar kehilangan arah gitu ya. Dia nggak tahu pulangnya tuh harus kemana gitu. Udah akhirnya dia sempat muter-muter di situ kan, cukup lama gitu dia muter-muter. Tadi tuh dari mana gitu perasaan dia inget banget gitu ya. Jadi itu kan pohon bambu semuanya gitu ya. Di ujung sana kan itu terbuka gitu ya, kayak ada lobang gitu. Nah itulah jalan matahari. Nah Mas Agus tuh inget banget gitu. Kalau masuknya itu dari sisi sini, di ujung sana tuh itu. Tapi begitu dia balik ke sini, itu dia nggak nemuin ada jalan gitu ya. Jadi sebelumnya kan kanan kirinya tuh semap-semap semua. Di tengahnya tuh ada jalan kecil. Nah tempat dia lewat itu ya jalan itu. Tapi setelah dia balik lagi ke situ, semuanya tuh tutup sama senak-senak yang cukup rapat gitu ya. Sama itu tadi sama pohon bambu. Jadi benar-benar, wah ini kemana nih yang lewatnya gitu. Satu-satunya jalan, satu-satunya akses keluar itu ya cuma lorong yang di ujung sana gitu. Udah akhirnya dia bingung. Dia tuh muter-muter gitu ya. Sorry. Cukup lama dia muter-muter di sana, kurang lebih sekitar 15 menitan gitu ya. Dia nyari jalan gak ketemu-ketemu. Akhirnya dia ngedenger ada suara orang gitu yang entah datang dari mana gitu ya. Itu ada suara orang manggil dia gitu. Mas gitu. Mau kemana katanya. Dan begitu dia nengok gitu. Dan itu ternyata di situ itu udah berdiri kayak semacam perkampungan lama gitu ya, dengan rumah-rumah yang masih tradisional banget. Gue nggak bisa ngegambarin secara detail rumahnya itu seperti apa, karena Mas Agus ceritanya itu cuman ya itu rumah tradisional gitu doang ya. Itu masih benar-benar rumahnya orang dusun, rumahnya orang desa yang sangat tradisional, intinya kayak gitu doang gitu. Ya kalau yang gue bayangin sih mungkin itu kayak rumah-rumah yang masih pakai kayu atau mungkin masih pakai anyaman bambu kayak gitu kali ya. Yang atapnya mungkin masih pakai apa sih ya, kayak ada daunan kayak gitu. Gue nggak tahu sih, gue ngebayanginnya tuh cuman kayak gitu doang. Jadi benar-benar kayak rumahnya orang lama gitu ya. Dan dia ngelihat sosok yang manggil itu adalah sosok perempuan. Itu perempuan yang boleh dibilang itu udah ibu-ibu gitu ya. Si Mas Agus waktu itu tuh usianya tuh masih berapaan ya. Nah pas kejadian itu tuh Mas Agus belum nikah gitu ya. Cuman pas di Bali itu udah nikah gitu ya. Mungkin kalau bertebak usianya sih mungkin sekitar masih di bawah 30-an lah, bisa jadi 27, 28 kayak gitu ya. Nah pas dia itu dia tuh ngelihat itu tadi yang manggil itu adalah sosok ibu-ibu. Dia pakai kebaya gitu, rambutnya lumayan panjang, rambutnya segini ya, kayak orang biasa, kayak orang normal gitu ya, kayak orang desa lama kayak gitulah, orang kuno kayak gitu deh, apa ya namanya ya. Orang-orang dari zaman dulu lah kayak gitu, dengan pakaian yang sangat sederhana gitu kan. Mas mau kemana gitu. Terus Mas Agus ya bilang, ini Bu, maaf saya tuh lagi nyari jalan gitu ya, jalan keluar.
Tadi saya masuknya dari sini, tapi pas kesini lagi itu saya udah nggak bisa nemuin jalan yang tadi saya lewati gitu. Oh gitu. Nah kata si ibunya, oh kalau jalan di sini tuh cuman jalan itu doang mas. Nah si ibu itu tunjuk si lorong yang ada di ujung, yang ada di seberang itu. Jalan itu cuman di situ doang mas katanya. Wah enggak kok bu, tadi saya lewat sini. Ya mungkin masnya lupa atau gimana gitu kan. Nah mending sini aja dulu mampir gitu kan. Nah di situ kondisinya itu tuh udah rame gitu. Kondisinya itu udah kayak kampung biasa gitu ya. Bahkan ada ayam katanya itu ada. Sama ya ada kambing juga kayak itu sapi, bukan, iya sapi kalau nggak salah. Sapi juga ada di situ. Itu kayak bener-bener kayak desa yang masih hidup gitu ya. Dan Mas Agus tuh boleh dibilang udah lupa ya dengan apa yang udah dipesenin sebelumnya tentang masalah desa Lintung itu, desanya orang mati itu tadi gitu. Dan di situ berhenti. Dan di situ tuh dia ngerasa kayak hidup. Dia masuk ke suatu desa, bahkan dia udah lupa dengan proyeknya Mas Yoga ya. Tugas proyek buat survei itu dia udah nggak ingat lagi dengan proyek itu. Intinya dia ini ternyata ada desa gitu ya. Intinya ya udah dia karena udah cukup capek juga, dia pengen istirahat gitu kan. Akhirnya diterimalah tawaran dari si ibu itu. Dia dibawa masuk ke sebuah balai katanya. Balai itu kayak saung kayak gitu ya, saung di tengah desa situ. Dan Mas Agus duduk di situ, dia dijamu gitu ya, dikasih minum air putih sama singkong rebus waktu itu katanya. Udah dia sempat makan di situ sambil ngobrol sama ibu-ibu itu. Mas itu dari mana gitu kan. Akhirnya Mas Agus cerita gitu. Oh iya bu, saya lupa. Tadi saya tuh kesini lagi survei ini gitu. Untuk itu tadi, untuk pengaliran air kayak gitu, diceritain semuanya. Dari awal sampai akhir dia nyampe ke situ gitu ya. Oh gitu ya. Nah ibu-ibu itu nggak banyak tanya lagi waktu itu. Terus dia pergi, ya udah istirahat aja dulu di sini mas katanya. Ditinggalin lah si Mas Agus di situ sendirian. Sampai akhirnya Mas Agus tuh ngerasa, wah ini hari udah gelap gitu ya. Dia tuh harus pulang, mungkin udah sekitar jam 4 jam 5 gitu ya. Dia mikir udah sorean nih gitu. Dan di situ dia baru ingat Pandu gitu ya. Astagfirullahaladzim, si Pandu itu nungguin kali ya. Dia lupa, bener-bener lupa gitu. Lupa atau dibikin lupa ya, gue juga gak tahu. Dia tuh ngerasanya kayak gitu, dia lupa, dia gak ingat. Dan waktu itu tiba-tiba dia ingat Pandu gitu ya. Akhirnya dia pun buru-buru gitu. Sampai akhirnya pas dia bangun gitu ya, dia bingung, wah nih dia mau pamitan ke siapa gitu. Dan akhirnya ada seorang bapak-bapak gitu ya, boleh dibilang sih kayak kakek-kakek kayak gitulah. Mas mau kemana katanya. Pak ini pas saya mau pulang gitu ya, saya ditungguin temen saya gitu. Oh gitu ya mas. Mas tahu jalannya enggak? Ya tadi sih saya masuknya dari sana, cuman pas saya mau balik tiba-tiba nggak ada gitu. Nah kata si bapak itu sama dengan ibu-ibu tadi ya. Oh mas kalau mau pulang itu lewatnya sana ke itu. Dia bapak-bapak itu nunjuk ke lorong itu ya, lorong yang masih terang di luarnya itu. Nah ditunjukin lah dia ke sana. Ya udah akhirnya Mas Agus, ya udah Pak saya ke sana aja deh. Terima kasihnya atas suguhannya gitu. Nah terima kasih juga buat ibu yang tadi gitu. Saya belum sempat kenalan. Dan mungkin saya nggak sempat pamit gitu kan. Oh ya udah gitunya. Bapaknya cuma gitu doang. Akhirnya Mas Agus permisi gitu ya. Dia pun jalan ke arah lorong itu tadi, lorong yang agak terang. Nah dia jalan ke sana gitu ya. Itu dia katanya nggak nyampe gitu ya. Itu dia udah jalan lama, perasaan harusnya itu ditempuh cuman setengah menit juga nyampe gitu ya. Tapi dia ngerasa jalan udah 5 menit tapi kok nggak nyampe gitu. Dia kayak jalan di tempat gitu ya. Cuma di situ doang. Dia ngelihat ke depan, dia ngelihat lorong. Pas dia nengok ke belakang, dia ngelihat kampung itu gitu. Jadi pas dia jalan, yang ngelihatnya ke bawah, dia tuh ngelihat gitu. Kalau dia tuh jalan ke depan, tapi ke depan ya itu tadi, ke belakang itu tadi. Jadi cuma kayak
jalan di tempat gitu ya. Nah, udah kayak gitu, kita pindah ke si Pandu ya, si Mas Pandu itu. Nah, Pandu bingung gitu, dia nungguin ini Mas Agus kemana gitu kan. Dia izinnya kan katanya mau kencing gitu kan. Nah, pas Mas Pandu nyariin gitu ya, dia nyariin terin pohon bambu itu tadi, dicari gitu kan, wah ini orang kemana gitu, kok nggak ada. Dia tahu gitu, wah batas di depan itu udah masuk lintung gitu kan. Akhirnya dia tungguin gitu sambil dicariin, dipanggil-panggil gitu, mas gitu, Mas Agus gitu, mas gitu. Tapi nggak ada suara sautan sama sekali. Dia tuh cukup lama gitu nyariin sekitar setengah jam, tapi dia nggak berani masuk ke area lintung itu tadi. Jadi dia cuma nyari di sekitaran situ. Akhirnya karena lama banget itu nggak ada balasan, Mas Agus itu nggak ketemu. Mas Pandu itu udah mikir yang aneh-aneh gitu ya. Wah ini pasti orang hilang atau kesasar atau gimana gitu nah. Nah, akhirnya Mas Pandu tuh pulang gitu ya. Dia pulang karena itu tadi khawatir, mending dia laporan ke Pak Lurah deh daripada nanti gimana gitu kan. Dia pulang lari dari atas ke bawah, gitu sampai dia sempat terjatuh beberapa kali ya. Dia akhirnya nyampe gitu kan di bawah gitu. Waktu itu udah agak sore sekitar jam 2-an lah. Dia lari ke bawah, ketemu langsung sama Pak Lurah. Dan dia langsung cerita gitu, Mas Agus hilang Pak katanya. Tadi dia bilangnya mau kencing gitu ya. Memang kencingnya tuh di area dekat lintung situ katanya. Waduh katanya, repot nih. Udah akhirnya Pak Lurah, dia udah tahu gitu kan. Pak Lurah itu udah tahu, udah yakin gitu. Ini pasti orang nyasar ke lintung, masuk ke dalamnya nih gitu. Nah udah akhirnya dikumpulin lah beberapa warga, termasuk beberapa orang pinter gitu ya. Orang pinter yang ada di dusun itu, plus Mas Agus nyuruh seseorang itu buat manggil dari desa sebelah gitu. Dan ditungguin selama sekitar setengah jam, akhirnya yang dari desa sebelah itu pun datang gitu kan. Nah di situ akhirnya mereka rapat gitu ya. Waktu itu udah agak sore, udah sekitar jam 4 jam 5-an, udah agak sore, udah mulai agak gelap gitu kan. Mereka rapat. Sorry ya bro, gue sambil ngerokok bentar. Nah mereka rapat, terus sudah selesai nih. Intinya tuh gini, Mas Agus kemungkinan besarnya itu hilang di lintung gitu ya. Lintung itu sebuah desa yang dikenal sama warga sekitar situ itu sebagai desanya orang mati gitu. Jadi sebelum desa itu lintung dulu itu sudah ada gitu ya. Dan pernah ada kejadian tragis yang terjadi di lintung itu beberapa dekade silam lah. Gue tepatnya juga kurang tahu tahun berapa, tapi kayaknya kemungkinan udah lama banget gitu ya. Jadi pada suatu hari itu ya, lintung itu desa itu desa kecil, desa sederhana gitu ya. Dan desanya tuh tenang gitu karena ya lokasinya juga di tengah hutan gitu ya. Tapi tiba-tiba entah kenapa suatu hari itu semua penduduknya itu menghilang. Penduduknya itu ngilang begitu aja itu tanpa jejak sama sekali ya. Jadi orang begitu masuk ke situ, itu nggak ngelihat siapapun di sana gitu, dan nggak ada tanda-tandanya atau bekas-bekasnya orang menghilang gitu. Jadi di situ cuma ada rumah sama ada binatang doang. Rumah dan binatang ternak kayak gitu doang. Nah, jadi yang pernah ada dulu satu orang gitu ya, itu yang pertama tahu gitu ya, ada sesuatu yang aneh di desa Lintung itu. Itu orang ini, desanya Pak Lurah ini nih,
desanya si Pandu ini. Jadi mereka emang ada ya hubungan dagang juga ya, kadang jual beli itu tadi kambing atau apa gitu. Mereka tuh naik ke atas gitu, dan pas itu siang hari mereka naik ke atas. Pas ke sana, loh kok nggak ada siapa-siapa, desanya kok sepi banget gitu. Dicariin pun nggak ada siapa-siapa. Akhirnya dia pun balik gitu kan, lapor ke warga situ. Akhirnya beberapa warga pun ikut nengokin ke atas gitu. Ini kenapa sih kok jadi sepi banget? Orang-orang pada kemana gitu kan? Dipanggil-panggil lah gitu orang-orang. Dan di sana itu nggak kedengeran ada suara orang nyaut atau apa gitu. Desa itu bener-bener sepi banget. Akhirnya orang-orang pikir, wah ini pasti ada yang terjadi gitu ya. Mereka pun akhirnya coba ngetokin ya, setelah tadi cuma dipanggil-panggil doang. Mereka pun ngetokin pintu-pintu rumah penduduk gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan sama, nggak ada satu orang pun yang nyaut gitu kan. Akhirnya ada salah satu warga yang coba masuk ke rumah itu, dan mereka itu kaget banget gitu. Ternyata di dalam rumah itu ada bekas galian, ada galian tanah gitu ya. Maksudnya ada gundukan tanah gitu ya, kayak tanah bekas digali, dan ya mungkin kalau cara gampangnya itu mirip kuburan gitu. Kayak kuburan baru gitu, tanah baru digali dan masih bentuknya gundukan gitu kan. Akhirnya mereka pun penasaran gitu kan, dicekin semua rumah gitu yang kosong itu tadi. Dan sama, ternyata di setiap rumah itu ada gundukan tanah itu tadi. Dan akhirnya mereka pulang gitu ya. Mereka melihat sesuatu seperti itu, mereka itu semuanya pulang dan memanggil orang lebih banyak buat naik ke atas. Akhirnya orang-orang pun naik ke atas, dan waktu itu hari udah agak sore ya. Tapi karena mereka juga pengen tahu apa sih sebenarnya yang terjadi gitu. Nah, dikeduklah gitu ya. Itu salah satu gundukan itu di salah satu rumah itu coba dikeduk, itu isinya apa? Dan ternyata isinya adalah mayat gitu. Di sana tuh ada jenazahnya orang penunggu rumah itu gitu. Setelah yaitu tadi akhirnya para penduduk itu menyimpulkan gitu kalau semua gundukan tanah yang ada di rumah-rumah itu, di dalam rumah itu adalah isinya mayat itu, dan ya pasti mayatnya itu adalah mayat penghuni rumah itu. Nah, penduduk bertanya-tanya gitu kan, ini sebenarnya apa yang terjadi? Siapa pelakunya gitu. Tepat sekitar jam 6 sore, udah gelap, hari udah gelap. Tiba-tiba penduduk kan udah kumpul banyak di atas itu kan, di lintung gitu ya. Penduduk udah kumpul di sana, tiba-tiba itu dari arah lorong ini pohon bambu gitu kan, kayak kubah gitu kan. Bambu semua berada di tengah kayak gitu. Nah, lintung tuh di tengah-tengahnya gitu, memanjang gitu. Nah, di ujung sana itu yang gue maksud itu sebagai lorong gitu ya. Nah, di situ tuh ada orang ibu-ibu gitu ya. Ibu-ibu tuh lari masuk gitu ya. Dia sambil bawa golok kayak gitu. Dia teriak-teriak gitu, jangan ikut campur dia kayak gitulah. Tapi pakai bahasa Jawa ya. Jangan ikut campurinya kayak gitu. Mereka udah mati gitu. Mereka udah aku habisi semuanya katanya. Wah, penduduk kaget dong. Wah, ini kenapa nih, ngeri banget gitu kan. Ada apa sebenarnya gitu kan. Tapi perempuan itu tuh nggak bisa dinegosiasi. Jadi perempuan itu tuh sempet ke tengah-tengah desa gitu. Dan di sampingnya tuh dikelilingin sama para penduduk ya. Para penduduk yang sebenarnya juga ketakutan gitu. Takutnya kenapa-napa gitu kan. Ini satu orang tapi bisa ngebunuh satu desa gitu kan. Kemungkinan ya dia juga bisa ngebunuh yang ada di situ juga gitu kan. Jadi penduduk itu sebenarnya ketakutan gitu ya. Tapi mereka juga pengen tahu ada apa sih yang sebenarnya terjadi gitu. Sampai akhirnya salah satu orang gitu menanyakan, apa sih sebenarnya yang terjadi gitu. Ya, perempuan itu tuh cuma ngejawab gitu ya.
Bu, sebenarnya apa sih yang terjadi gitu, apa yang udah ibu lakukan gitu. Dia cuma menjawab, ya mereka harus mati gitu. Dia cuma itu doang. Setelah itu si ibu itu bunuh diri. Dia nusuk perutnya sendiri dengan golok itu tadi dan dia pun tewas di tempat gitu. Nah setelah itu akhirnya malam itu juga mayat si perempuan itu Ya. dilayakkan lah ya, tetap dilayakkan, tetap diurus dan akhirnya dikubur di tengah-tengah kampung itu di mana lokasi dia itu meninggal. Sementara di rumah-rumah itu adalah kuburan para pemilik rumah ya. Makanya itu tadi Lintung desanya orang mati itu. Jadi memang desa itu yang tadinya penuh dengan orang itu sekarang jadi kuburan. Sebuah desa yang berubah jadi kuburan gitu. Dan tapi sayangnya jejaknya katanya itu udah nggak ada ya, tangannya itu udah rata semua, jadi udah nggak kelihatan bekasnya itu apa. Dan ya karena para korban itu tuh dikuburinnya asal-asalan gitu ya, jadi di sana pun nggak ada nisan, nggak ada apa gitu. Jadi yang tersisa itu cuman sekarang itu hamparan tanah yang cukup luas. Dan itu tadi ada bekas perkakas dapur ya yang memang gak hancur. Kalau rumahnya itu udah hancur semua ya karena udah berpuluh-puluh tahun gitu kan, gak dirawat gitu kan. Akhirnya semuanya udah hancur, cuma tinggal sisa-sisa itu doang. Tapi kalau kata Mas Agus itu masih bisa dilihat gitu. Oh ini sini rumah, di sini rumah, di sini rumah ya. Itu sebenarnya kuburan semuanya kayak gitu. Nah, udah itu ya tentang Desa Lintung ya, kenapa disebutnya desanya orang mati. Balik lagi ke Mas Agus yang tadi kesesat di dimensi lain ya, di dunia lain. Dia dibawa gitu ya ke Lintung masa lalu. Akhirnya sore itu Pak Lurah dan rombongan gitu ya dengan orang-orang pintar, mereka pun menyusul ke atas. Dan di atas itu dilakukan sebuah ritual yang gue sendiri, yang Mas Agus sendiri juga nggak tahu ritualnya itu seperti apa. Karena Mas Agus kan kondisinya dia nggak ngelihat ya, karena dia posisinya di dalam kampung itu gitu. Sampai akhirnya itu tadi Mas Agus tuh lagi jalan melihat ke depan lorong, lihat ke belakang desa, dia hanya jalan di tempat gitu kan. Sampai akhirnya kata Mas Agus itu ada sosok laki-laki yang datang ke tempat dia dari arah lorongnya. Datang, sorry bro, branding. Dia datang gitu kan. Mas ikut saya katanya. Udah gitu doang gitu. Mas Agus tangannya digandeng gitu ya, ditarik. Ikut saya gitu. Mas Agus pun ngikut. Dan semenjak digandeng itu, Mas Agus itu jadi ya, dia bisa benar-benar berjalan ngedeketin lorong itu. Dan akhirnya Mas Agus pun keluar dari lorong itu. Dan pas keluar dari situ itu hari udah gelap. Dan di sana disambut setelah jalan gitu ya, jalan cukup jauh lewat kayak jalan setapak kayak gitu. Akhirnya Mas Agus ketemu sama Mas Pandu dan Pak Lurah dan kawan-kawan di sana. Dan alhamdulillahnya Mas Agus akhirnya selamat gitu ya. Bisa diselamatin sama para penduduk itu yang nggak tahu ya proses ritualnya itu seperti apa. Dan ya kalaupun gue tahu juga ya gue nggak akan share di sini lah. Nah, udah akhirnya Mas Agus pun pulang ke bawah gitu ya. Para penduduk pun nanya gitu ya, apa sih sebenarnya yang terjadi ya? Mas Agus minta maaf gitu ya, karena tadi sempat penasaran gitu ya, sebenarnya yang disebut Lintung gitu ya, desanya orang mati itu apa sih, seperti apa gitu. Dan ya dia nggak sengaja gitu, karena dia nggak ngelihat ada batasnya, memang nggak ada batasnya gitu ya. Mas Agus pun akhirnya jelonong gitu ya, masuk ke dalamnya. Dan yang terjadi cuma itu doang gitu, tiba-tiba dia disapa sama ibu-ibu gitu ya. Dan segala sesuatunya di sana berubah menjadi sebuah kampung yang seolah-olah kampung itu hidup gitu.
Ya akhirnya itulah Mas Agus tuh cerita semua apa yang dialami tadi, termasuk dia yang jalan nggak keluar-keluar gitu ya, dia kayak jalan di tempat doa. Dan kalau kata si orang pintar itu, syukur Mas, alhamdulillah gitu, sampean itu pamit pulang gitu. Coba kalau sampean betah di sana gitu ya, yang mungkin sampean udah menjadi salah satu penghuni di situ. Sosok ibu-ibu tadi yang kata Mas Agus, dia yang pertama nyapa, dia yang pertama manggil, itu adalah sosok yang membantai gitu ya, sosok yang menghabisi semua penduduk di situ gitu. Dia itu jadi kayak seorang cenayang sebenarnya. Cenayang tuh kayak apa ya? Kayak boleh dibilang orang pintar dukun kayak gitulah ya. Dia dukun tapi dari aliran gelap kayak gitu. Dan waktu itu katanya dia itu sempat kerasukan kayak gitu ya. Dan itu tadi dia tuh melakukan aksi itu, aksi jahat itu, aksi kejam itu gitu. Dia ngebunuh, dia ngebantai semua warga desa di situ gitu. Jadi sampai sekarang Lintung itu tuh masih sangat angker dan masih sangat berbahaya ya. Karena itu tadi pengaruh ilmu hitamnya itu masih kental banget, masih kenceng banget di sana. Ilmu hitamnya tuh masih kuat banget. Dan katanya sih masih terus mencari korban gitu ya. Dan ya ngedenger kayak gitu, akhirnya Mas Agus gitu ya, itu memutuskan gitu. Oke Pak, sebenarnya jujur aja, saya itu agak trauma, saya itu agak takut gitu ya. Apalagi setelah tahu cerita tentang Lintung itu, akhirnya Mas Agus itu memutuskan gitu ya. Proyek tetap berlanjut, tetap dijalanin, tapi semua pekerjanya itu dari desa itu gitu. Dia nggak mau melibatin orang luar karena takutnya itu tadi ada orang iseng, ada orang melanggar yang nanti takutnya jatuh korban gitu. Dan akhirnya proyek itu terus berjalan dan dikerjain sama penduduk lokal situ. Akhirnya ya udah semuanya selamat, alhamdulillah. Mas Agus selamat, Pandu selamat juga ya. Dan akhirnya Mas Yoga pun datang ke situ. Dia ya nyusul Mas Agus lah intinya. Sebelum itu ya, sebelum memutuskan untuk terus dikerjain gitu ya, Mas Yoga datang, mereka musyawarah, diskusi, dan itu ya akhirnya keputusan itu diambil sama Mas Yoga itu tadi. Oke Pak, gini aja Pak, daripada nanti jatuh korban lagi dan kita memang proyek ini harus selesai. Jadi ya kita jalanin proyek ini, tapi nanti pekerjaannya dari orang-orang sini aja gitu. Karena orang sini lebih tahu dengan kondisi di sekitar, kondisi di atas sana itu seperti apa di desa Lintung itu. Akhirnya ya udah proyek itu berjalan dan Mas Agus tetap jadi pengawas di sana. Dan untuk beberapa saat Mas Agus itu tinggal di desanya Pandu itu ya. Ya kurang lebih seperti itu cerita tentang Lintung atau desanya orang mati. Tempatnya itu sangat, boleh dibilang sangat dirahasiakan sih sebenarnya. Itu di sebuah desa di dalam hutan ya, di pinggir. Ya, desa itu tuh masih dikelilingi sama hutan gitu. Itu perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur. Gue sendiri jujur, gue nggak tahu lokasinya itu di mana gitu. Gue cuman berdasarkan cerita dari Mas Agus, yang waktu itu diceritain ke gue sekitar tahun 2010. Kejadiannya itu sekitar tahun 2007. Waktu itu gue masih di Bali. Dan gue waktu itu kontak sama Mas Agus tuh in touch, maksudnya berhubungan gitu ya. Itu tuh sekitar 2 bulan doang. Setelah itu gue sibuk, dianya juga sibuk gitu ya. Dia ngerjain proyek lain di daerah mana ya, Singaraja kalau nggak salah. Jadi jauh lah. Dan waktu itu gue di Gianyar. Ya kita agak jauh gitu kan. Jadi udah lost contact gitu aja gitu. Sampai akhirnya gue balik lagi. Itu udah gak pernah lagi kontak sama Mas Agus. Nah terima kasih ya buat kawan-kawan yang udah menonton, udah mau dengerin cerita ini.
Mohon maaf kalau misal ada kesalahan atau ada sesuatu yang terlalu dirahasiakan ya. Karena memang nggak semuanya bisa gue jelasin, nggak semuanya bisa gue sebutin. Terutama sesuatu yang berhubungan dengan nama, sesuatu yang berhubungan dengan tempat. Karena itu menyangkut privasi orang banyak. Jadi mohon maaf ya kalau misal itu tadi nggak terlalu jelas masalah identitasnya. Yang penting ya, yang gue sampaikan ini cuman ceritanya doang gitu. Ini adalah kisah nyata yang dialami sama Mas Arjus. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.